Oke, selamat siang sahabat Poki. Kembali lagi bersama dengan aku Jungdik. Nah, sekarang aku sedang ditemani oleh 3 orang kakak-kakak cantik mahasiswa kedokteran eh, yang kebetulan pada kesempatan ini mau hadir untuk mengisi kegiatan Poki, yaitu podcast Kias. Nah, berbicara tentang mahasiswa kedokteran ya, sudah gak tabu lagi buat teman-teman Poki di rumah. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa kedokteran itu kan terkenal dengan yang namanya kesibukan, baik itu kesibukan untuk belajar, entah itu belajar dari segi keilmiahan, terus juga dari segi praktiknya seperti itu ya kakak-kakak. Nah, pada kesempatan Poki pada siang hari ini, eh, aku selaku host di sini ingin bertanya-tanya tentang bisa nggak sih eh, mahasiswa kedokteran itu menghasilkan yang namanya prestasi di sela-sela kesibukannya untuk belajar ataupun belajar skill yang tadi. Nah, oke, mungkin langsung saja kita perkenalan ya kak ya. Dari yang paling kanan dulu, mungkin kak bisa perkenalan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Permata Riani, bisa dipanggil Permata. Saya sebagai mahasiswa semester 6 dan sudah bergabung KIAS 2 tahun lamanya. Oke, oke, bisa dipanggil kak siapa tadi? Permata. Kak Permata. Ya. Untuk yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Perkenalin aku Tia, mahasiswa semester 6 juga dan sudah 2 tahun tergabung di KIAS. Terima kasih. Oke, dipanggilnya Tia berarti ya? Iya. Oke, selanjutnya. Halo Sobat Poki, perkenalkan aku Gong Dea, mahasiswa semester 6 juga, seangkatan bareng mereka berdua, dan sudah 2 tahun bergabung di KIAS. Oke, sama-sama sudah 2 tahun yang bergabung di KIAS, cukup Iya. lama. Kalau boleh tahu dari angkatan berapa kak? Dari 2019. Dari 2019 ya. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, mungkin langsung aja ya kak ya. Kira-kira dari kakak-kakak di sini sudah pernah mengikuti lomba apa aja sih selama di perkuliahan ini? Ya, mungkin dari ya kak Permata aja dah. Oke, sebenarnya di sini aku udah pernah ikut 3 lomba. Tapi yang kebetulan menang itu cuma 1 lomba. Jadi aku tuh lomba itu nggak one shoot dapat juara. Perlu ada perjuangan di awalnya seperti itu. Kalau boleh tahu kak, lomba apa sih yang kakak ikutin nih? Apa lomba eh, keilmiahan seperti penelitian kayak gitu atau gimana? Mungkin bisa di-spill sedikit gitu kak. Oke, sama teman-teman Poki di rumah. Oke, kebetulan aku itu ikut lombanya itu poster publik. Nah, jadi di KIAS itu kan sudah ada nih pelatihan-pelatihan terkait lomba-lomba. Salah satunya itu adalah poster publik. Nah, kebetulan nih aku itu gabung sama tim mereka. Jadi kita tuh satu tim bertiga ini. Barengan waktu itu ikut lomba yang ini, Iya. lomba Iya. poster Iya. publiknya. Berarti juara berapa waktu itu? Juara 2 Juara kebetulan. 2. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu gimana sih awal ceritanya kok bisa minat gitu, ada kok pengen gitu ikut lomba poster publik itu, kenapa nggak lomba yang lain kayak gitu? Siapa aja boleh kan satu gini lomba. Mungkin alasan kenapa ikut lomba ya ditanya. Kalau alasan ikut lomba karena pertama kan kita gabung di KIAS namanya juga kelompok ilmiah gitu. Jadi motivasi ikut lomba ya karena pengen nyumbang apa ya, kayak andil gitu untuk prestasi di KIAS itu sendiri kayak gitu. Dan seperti yang Permata bilang juga dari KIAS kan juga memfasilitasi kita buat entah bimbingan, entah pokoknya difasilitasi biar kita itu bisa mantep gitu loh untuk nyetor lombanya, dan selama perlombaan itu dibantu untuk persiapannya seperti itu sih. Oke. Nah, kalau dari kakak-kakak lain apa sama seperti Kak Gung Dea atau ada ceritanya sendiri nih untuk kok pengen ikut, terus juga kepikiran bertiga bikin tim kayak gitu? Mungkin dari aku ya yang jawab. Mungkin kalau dari aku sendiri itu pengen nyari pengalaman terutama. Jadi selain kita di mahasiswa FK memang sangat sibuk dengan belajar, kemudian kita ikut lomba lagi. Awalnya berpikir bakal tambah sibuk dengan lomba, tapi ternyata setelah kita bergabung di KIAS, ternyata untuk lomba-lomba itu tidak selalu tentang yang ilmiah banget gitu. Jadi poster publik ini 50-50 antara ilmiah dan juga non ilmiah seperti itu. Jadi di poster publik ini juga kita bisa menyumbangkan karya, mencari pengalaman, dan juga
kita bisa menyumbangkan prestasi seperti dikatakan Kak Agung Dea tadi. Nah tadi bicara ikut kias nih gitu, kepikiran tambah sibuk apa enggak? Jadi pas ikut kias itu jadinya tambah sibuk atau enggak Kak? Soalnya kan tadi dibilang langsung ke lombanya kayak gitu. Gimana kalau dari Kak Tia tanggapannya? Untuk sibuk atau enggaknya sebenarnya dibilang sibuk enggak juga, tapi Nah, dibilang gimana tuh? sibuk iya. Nggak bisa dipungkiri kan? memang tambah sibuk sih. Tapi memang Oke. kita jadi mahasiswa FK, kita harus bisa mengatur waktu antara belajar, organisasi, dan juga perlombaan. Karena memang semua itu saling mendukung seperti itu. Oke. Bukan kita menjadi khususnya mahasiswa kedokteran, jadi nanti pasti menjadi dokter seperti itu. Bukan hanya serta-merta belajar, tapi kita juga bisa di organisasi ini kita menambah pengalaman, kemudian bagaimana cara berorganisasi dengan teman-teman yang lain. Jadi dengan masuk di kias mungkin itu poin plus yang saya sendiri dapatkan. Oh iya Kak, berbicara tadi kan lupa nih nanya. Kalau boleh tahu nih kakak-kakak di kias itu sebagai apa ya? Oke, mungkin dari Kak Permata deh. Oke, kebetulan saya itu bergabung dalam inti kias. Saya sebagai bendahara 1 di sana. Bendahara 1, oke. Kalau Kak Tia? Oke, jadi kalau saya sendiri itu bagian notulensi seperti itu. Jadi notulensi itu sekretaris kias, sekretaris kias Yang nulis-nulis gitu. nulis-nulis kayak gitu. Oke. Sekretaris 1. Sekretaris 1. Untuk Kak Gung Dea Kalau aku anggota di bidang PSDM. di PSDM. Apa kepanjangannya itu Kak? PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Oke. Nah, kalau boleh di-spill sedikit nih Kak, gitu dari Kak Permata dulu deh gitu. Kalau kerjaan inti itu ngapain sih Kak? Maksudnya biar ada bayangan nih. Kan bahas tentang mahasiswa kedokteran yang terkenal sibuk banget, terus ikut organisasi, terus kok bisa berprestasi. Nah, itu kan harus ada korelasinya. Pertanyaan gitu. ya jadinya Iya. ya. Iya. Nah, itu di-spill sedikit lah Kak gitu. Apa sih tugas-tugas inti itu gitu? Oke, sebenarnya tugas inti itu kalau misalnya kalian seneng itu tidak akan terlalu menjadi beban. Kalau misalnya saya merasakan sih nggak ada beban sama sekali sih sebenarnya ya, karena saya itu senang ngejalaninnya. Kan di bendahara tuh megangnya uang, jadi kebetulan dari dulu tuh emang saya itu sering nih dipercayai tentang keuangan. Nah kebetulan di kias juga disuruh bawa uang tuh jadinya ada perasaan bangga dan seneng, karena kalau megang uang tuh kan sensitif nih sebenarnya. Nah dengan kalian itu mendapatkan hal sensitif itu berarti kalian tuh menjadi orang yang dipercaya. Nah jadi itu menurut saya itu suatu kebanggaan dan saya itu nggak pernah beban untuk menjalaninya. Oke, berarti bukan semata-mata megang duit karena mata duitan gitu Iya, bener banget. Tetapi memang megang uang itu karena didasari oleh rasa tanggung jawab seperti itu. Nah untuk Kak Gung Dea deh, Kak Gung Dea kenapa sih pengen atau kenapa sih alasannya bisa masuk di divisi PSDM seperti itu? Untuk alasan masuk divisi di PSDM karena selama kan kita sebelum jadi anggota tuh ada kaderisasi gitu ya, dan kaderisasi ini merupakan salah satu program kerja dari PSDM. Nah itu saya ngeliat kakak PSDM itu keren banget, mereka berkontribusi di hampir semua kaderisasinya. Jadi gimana ya cara mereka menghandle dan memilih untuk siapa nih yang kira-kira cocok untuk masuk HIAS dari awal seleksi kemudian wawancara itu prosesnya tuh bener-bener apa ya, keren gitu loh di mata saya dulu. Berarti Jadi baru masuk kias, wow keren sekali kakak ini gitu, langsung aku mau masuk PSDM gitu Kak. Udah kayak gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Tia gimana? Apa ada memang bawaan dari kecil seperti itu, atau memang cinta pandangan pertama sama yang nulis-nulis kayak gitu Kak? Jadi kalau dibilang bawaan dari kecil sepertinya enggak juga. Oh enggak. Soalnya mungkin dari SMP pernah ikut organisasi juga, OSIS. Terus di organisasi itu juga jadi sekretaris kebetulan. Oke. Terus di SMA juga dapat organisasi. Kemudian di KSPAN jadi bendahara seperti itu. Tau-taunya jadi sekretaris gitu. Loh, dari awalnya pernah jadi sekretaris, terus jadi bendahara, ujung-ujungnya sekretaris lagi gitu. Nah kalau dari semuanya untungnya nggak ketua. Oke, dari semua itu paling cinta sama yang mana nih Kak kerjaannya? Dari sekretaris kah atau jadi bendahara? Mungkin kalau dibilang cinta,
Enggak juga, tapi karena kita harus bertanggung jawab seperti itu ya. Oke. Jadi kita udah masuk di inti, jadi kita harus bertanggung jawab menjadi sekretaris, baik pelaporan LPJ, membuat proposal dan juga lainnya. Jadi kita harus bertanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Mungkin kalau Kak Permata mungkin emang suka nagih-nagih uang ya. Udah rentenir berjalan. Rentenir berjalan. Jadi bahaya ya. Dengerin teman-teman ya, kalau ada Kak Permata nanti gitu, hati-hati kalau nggak bayar uang gitu. Oke, balik lagi ke topik ini, bahas masalah lomba. Kan tadi sudah kita tahu kakak-kakak ini di organisasi KIAS itu sebagai apa, kerjaannya apa, dan sesibuk apa dan secinta apa mereka sama organisasi KIAS ini. Oke, balik lagi ke lomba. Nah, tadi lomba poster ya Kak ya. Nah, di lomba poster ini ikut lombanya apa? Nama lombanya? Masih ingat? Oh, masih. Yang untuk yang menang itu ada lomba TMNC namanya, itu Tanjung Pura Medical Scientific Competition. Oke. Kalau boleh tahu itu bikin poster publiknya tentang apa temanya? Mungkin Kak Tia yang jawab. Oke, kebetulan tema dari poster tersebut yang lagi booming sekarang itu tentang COVID-19. Oke. Itu ikut lombanya kapan ya kalau boleh tahu? 2 tahun lalu, setahun lalu? Tahun lalu. Oke. Jadi topiknya tentang COVID-19 ya. Kalau boleh di-spill nih Kak Gongdia dari tahap persiapan lombanya, kan tadi dari awal tuh memang berniat untuk ikut ya kayak gitu. Di-spill dari tahap persiapannya, apakah memang sesulit itu yang dibayangkan oleh, kan kalau kita ngebayanginnya tuh udah sibuk di pembelajaran kuliah, terus lagi ngurusin organisasi besar lagi yang tergolong besar ya gitu, terus ikut lomba poster publik itu, kalau boleh tahu diceritain sedikit deh tentang persiapannya. Oke, kalau untuk persiapan lomba itu pertama pasti kita brainstorming bertiga. Jadi kita biasanya teleponan kayak gitu, dan bagi PJ sih biasanya ada yang nyari tentang ini, tentang itu, dan pokoknya kita kerjasama. Jadi nggak membebani daripada satu anggota aja. Jadi benar-benar kita bareng-bareng brainstorming dan buat kira-kira apa aja nih komponen yang paling pas. Jadi poster kita itu isinya tuh nggak terlalu padat ataupun terlalu singkat seperti itu, karena itu kan unik dari posternya seperti itu. Terus kalau misalnya sudah selesai kita komponen, terus kita buat desain dan langsung ke bimbingan seperti itu sama bidang penki di KIAS seperti itu. Oke, mungkin berbicara tentang persiapan, kalau dari Kak Tia atau Kak Permata, boleh dari siapa aja. Itu kan tadi dibilang brainstorming tentang topik, itu kan kadang kita yang menjadi pertanyaan untuk orang awam gitu. Apa sih yang harus dipikirin gitu kalau berbicara brainstorming, kan memikirkan sesuatu tentang konsep gitu. Kalau boleh tahu temanya tentang COVID tadi ya gitu. Dari brainstormingnya itu kayak gimana gitu, diceritain sedikit mungkin. Oke, yang pertama tuh tentunya tuh kok brainstorming itu sebenarnya tuh lumayan susah ya, karena kan ini tuh kita lombanya bertiga. Jadi sekarang tuh kita akan menyatukan pikiran, otak dari 3 orang untuk menjadi satu. Tentunya kan di sana akan ada banyak perdebatan seperti itu. Tentunya di sini tuh bukan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, juga kecerdasan sosial, karena gimana sih supaya konsep kita satu orang ini supaya diterima oleh yang lain dan tidak ada ego dari masing-masing anggota seperti itu. Nah, untuk brainstormingnya itu tentunya kita harus ketahui apa aja sih yang diminta. Biasanya ada guideline dari lombanya, misalnya tentang pencegahan, lalu ada faktor risikonya, definisinya, prevalensi seperti itu. Lalu kita cari di sumber yang valid. Tentunya harus valid banget ya, supaya nanti ketika ditanya di penjurian itu supaya akurat gitu apa yang kita sampaikan. Setelah itu baru kita sampaikan ke teman-teman dan kita ubah dari bahasa ilmiah. Kan biasanya kalau sumber-sumber valid itu kan ilmiah banget ya bahasanya. Nah, kita tuh ubah dari bahasa ilmiah ke bahasa awam seperti itu. Dari bahasanya di luar nalar manusia biasa gitu ya. Memanusiakan bahasa yang di luar nalar itu agak susah gitu Kak ya. Oke, mungkin teman-teman Poki yang di rumah, seperti yang dibilang oleh Kak Permata tadi, untuk brainstorming itu yang pertama kita harus ngelihat dari yang namanya guideline gitu Kak ya, guideline.
Nah di guideline itu ada yang namanya sistem penilaiannya dilihat apa sih yang mau dinilai seperti itu Kak ya, benar. Oke, dilihat penilaiannya apa yang diminta sama penyelenggara lombanya, itu dicari di jurnal-jurnal ilmiah, terus kalian bahasakan supaya jadi bahasa manusia yang bisa dicerna oleh orang umum seperti itu Kak ya. Oke, mungkin dari Kak Tia nih, gimana sih, apa pernah berantem gitu satu kelompok? Kan tadi Kak Permata bilang menggabungkan 3 pikiran orang itu sangat sulit. Nah, apakah sesulit itu Kak gitu? Oke, untuk menggabungkan pikiran itu sulit-sulit gampang sebenarnya. Jadi kita menggabungkan antara 3 kepala yang berbeda pemikiran itu pasti ada tantangan tersendiri. Jadi pasti kita tentuin dulu seperti kata Kak Jungdi tadi. Jadi kita tentuin guideline-nya dulu, kita baca dulu. Jadi kita sama-sama baca dulu guideline-nya apa, kemudian kita ada subtemanya itu masing-masing. Jadi subtemanya masing-masing kita tentuin kita mau subtema yang bagian mana. Kebetulan pada poster waktu itu kita memilih pencegahan COVID-19 seperti itu. Karena kita sudah menentukan subtema itu, selanjutnya kita membagi tugas masing-masing. Sesuai ketentuan yang ada di penilaian. Nah, membagi tugasnya itu seperti apa Kak? Kamu nyari materi, kamu nyari gini, gimana itu? Apa ada? Untuk bagi tugasnya itu kita adil gitu. Jadi adil itu gimana nih Kak? Soalnya kan adil menurutku itu kalau aku nggak ngerjain adil sih gitu. Mending yang lain ngerjain gitu. Enggak ya. Adil di sini tuh jadi ada bagian-bagian dari isi posternya. Jadi ada yang mencari definisi, ada yang mencari epidemiologi, kemudian ada yang mencari singkatan-singkatan yang menarik untuk orang awam, yaitu pencegahannya, kemudian faktor risikonya apa, dan gejalanya bagaimana. Jadi nanti kita bagi tugas, misalnya ada yang mencari definisi, ada yang mencari epidemiologi, ada yang mencari pencegahan. Jadi adilnya itu di sana. Berarti di pembagian tugasnya itu ya ada part-partnya gitu bagian ya. part-partnya. Oke. Sekarang aku mau nanya Kak Gung Dea nih. Kan tadi udah bicara tentang pembuatan posternya. Nah, dari lomba yang Kakak menangin ini, apa sih yang Kakak tangkap setelah memenangkan lomba itu, bahwa apa sih sebenarnya yang pengen ditauin sama orang awam gitu, biar clue-nya itu kena gitu Kak, yang Kakak tangkap dari poster yang kita buat ya? Iya, dari poster yang Kakak buat. Jadi dari poster yang kita buat pastinya seperti yang Tia bilang, kita udah persiapkan dengan membuat suatu singkatan di judul kita, yaitu cegah COVID dengan tuntas kayak gitu. Nah itu tuh merupakan suatu kepanjangan daripada pencegahannya. Jadi maksud saya di sini tuh kita pingin orang awam mengerti atau menganggap pencegahan COVID itu menarik kayak gitu dan mudah dimengerti. Jadi kita membuat singkatan yang sedemikian rupa jadi enak untuk dibaca dan mudah untuk dimengerti seperti itu. Nah dengar tuh sahabat-sahabat Poki di rumah, jadi untuk mempermudah bahasa alien tadi itu dikonsumsi oleh masyarakat, itu bisa dibuat singkatan Kak ya? Iya betul. Kayak tadi apa? Tuntas ya? Iya. Nah itu pencegah COVID dengan tuntas. Gitu. Mungkin itu sekedar tips sedikit ya dari kakak-kakak ini. Nah Kak, selain tadi tahap persiapan, nah apa ada nggak sih cerita menarik pada saat kakak mengikuti lomba poster ini, seperti ya selain ribut atau udah deadline nih kayak gitu, apa ada cerita yang seru gitu waktu nyiapin gininya posternya? Mungkin siapa, Kak Permata? Ya. Oke, tentunya kalau misalnya online sih sebenarnya ada serunya, tapi karena online kan ya serunya menurut saya tuh sedikit ketimbang offline ya. Kalau misalnya offline tuh pasti bakal seru banget karena kan kita dapat naik pesawat, dapat ketemu sama teman-teman dari luar kota seperti itu. Untuk serunya cukup seru menurut saya karena di sana juga panitianya tuh sudah menyiapkan seperti game seperti itu pada saat menunggu. Lalu juga menurut saya yang seru dan yang paling berkesan itu adalah ketika tanya jawab gitu. Ketika tanya jawab menerima respon juri yang positif itu menurut saya itu lebih dari keseruan yang bentar lu Kak, kenapa tanya jawab itu menjadi sebuah keseruan? Bukannya itu kalau menurut saya pribadi sih itu kayak oh my god, sekarang aku ditanyain sesuatu yang di luar nalarku gitu.
apa yang menjadi kok bisa seru gitu Kak? Oke, nah aku mau cerita dikit nih, boleh nggak ya spill dikit? Boleh. Ya, nah kok aku pribadi sih ya emang dari SMP, dari SMA tuh emang aku tuh suka ikut yang kayak teater, puisi, debat, pokoknya suka yang ada panggungnya gitu dulu waktu remaja kayak gitu. Sepertinya Kak Permata memang eksis ya teman-teman. Bercanda ya Kak? Pokoknya aku tuh suka yang hal public speaking gitu. Jadi kalau aku tuh lebih suka yang ngomong langsung daripada sesuatu yang sebenarnya menulis kayak gitu. Nah, itu untuk teman-teman ya, untuk ikut KIAS itu bukan cuma soal menulis saja, tapi juga public speaking juga akan dilatih di sini. Jadi emang dari diri itu emang pede kalau misalnya public speaking, daripada nulis tuh agak cepat cemas kalau aku mengerjakan hal-hal yang menulis. Kok public speaking emang suka dari dulu. Oke. Berarti kalau Kak Tia itu memang suka menulis ya Kak? Gimana Kak Tia kalau dari Kak Tia gitu sendiri? konsepnya. Bukan gitu konsepnya. Oke. Ya kalau dari Kak Tia gimana? Oh, saya kira suka menulis ya teman-teman. Jadi menulis, suka menulis itu bukan berarti menulis di bagian ilmiah seperti itu. Jadi menulis notulensi seperti itu, notulensi rapat seperti itu. Oke, dari bagian perlombaan nih Kak, kan kalau tadi Kak Permata itu dia sukanya sesi tanya jawab gitu. Kalau dari Kak Tia gimana? Apa ada kesan sendiri gitu waktu ikut lomba? Oke, dari saya sendiri itu kesannya mungkin dari tahap waktu kita nge-record video. Jadi tahap record video tersebut, jadi mungkin di situ juga ada beberapa kendala karena kita online juga, kendala pada sinyal. Jadi kita mengulang-ulang terus agar videonya itu juga perfect seperti itu. Oke. Nah, kok ada tadi kan lomba poster, kok isi nge-record video? Itu gimana? Untuk presentasi. Jadi presentasinya itu ada nampilin video gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak? Kan mungkin ya teman-teman Poki di rumah ini ada yang belum tahu tentang gimana sih ikut lomba poster itu. Mungkin bisa di-spill Kak supaya nambah rasa penasaran. Ya. Untuk alur dari lomba poster ya seperti itu. Jadi kita pertama pastinya ngumpulin daripada berkasnya, kemudian kita nunggu pengumuman nih apakah kita bakal masuk dari finalis atau enggak. Terus waktu itu kita masuk, finalis itu biasanya 10 besar gitu sih hitungannya, jadi 10 kelompok. Nah untuk lomba kita yang waktu ini kita kebetulan untuk presentasinya disuruh membuat video kayak gitu. Jadi untuk bentuk dari atau mekanisme dari presentasi itu beda-beda sebenarnya. Bisa yang presentasi langsung, membuat drama, atau presentasi formal mungkin dengan PowerPoint itu bisa. Tapi waktu kebetulan untuk lomba itu kita membuat video. Jadi di situ kita menampilkan daripada poster kita dengan dengan penampilan yang lumayan formal, tapi kita selipkan seperti lagu-lagu kayak gitu, jadi tetap menarik gitu. Apa kakak mau nyanyi sekarang? Mau nggak? Oke, jadi teman-teman Poki, nah itu tadi dari alur perlombaan yang pernah diikuti oleh ketiga kakaknya. Nanti kalau teman-teman Poki di rumah yang mau mengikuti lomba itu dipastikan benar-benar terlebih dahulu. Nanti pada saat presentasi apakah itu dalam direcord dalam bentuk video seperti itu Kak ya, apakah bisa presentasi langsung atau secara formal seperti itu. Oke. Nah kalau dari Kak Gung Dea sendiri apa sih yang menjadi daya tarik keseruan kakak dalam mengikuti lomba? Kan tadi Kak Permata sama Kak Tia udah nih. Oke, kalau untuk hal yang menarik waktu lomba itu benar-benar aku terkesan sama panitianya. Jadi panitianya itu nyiapin waktu sesi presentasi ya. Ada games, kemudian pokoknya dibuat kegiatannya itu benar-benar menunjukkan daripada daerah masing-masing, karena kita kan itu lomba nasional dan itu mengumpulkan peserta dari Sabang sampai Merauke kayak gitulah bisa dibilang. Jadi untuk lombanya itu kita ada tebak lagu daerah yang kayak gitu-gitu, kemudian ada sharing session dan kita benar-benar ditanya gitu, oh ini dari Bali ya, kalau di Bali panggilan untuk yang cewek apa, yang kayak gitu. Jadi kayak seru gitu, mereka juga pakai pakaian yang menunjukkan dari adat mereka, jadi seru sih waktu presentasi itu. Oke, ternyata Kak Gung Dea ini
ini dia memang fokusnya suka ngeliatin kakak-kakak panitia ya. Nggak dari waktu nyari organisasi ngeliatin kakak-kakak panitia PSDM. Nah, kalau waktu lomba ngeliatin panitia lomba. Fitnah. Nggak gitu Kak ya? Sambil menyelam minum air. Salah terjemahin lagi. Oke, balik lagi ke topik. Nah, untuk kakak-kakak, apa sih yang memotivasi kakak semuanya untuk mengikuti perlombaan gitu? Apa memang dari waktu sekolah dulu suka ngikut lomba atau baru-baru ini gitu? Oke, bisa di-spill. Siapa aja Kak Tia deh, Kak Tia. Oke, untuk motivasi ikut lomba itu selain yang sudah saya katakan tadi yaitu mencari pengalaman, jadi ada kesenangan tersendiri jika kita lolos dari finalis kemudian mendapat juara itu ada kesan wah juara gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri. Kemudian di hati sendiri juga merasa bangga karena dari persiapan kemudian sampai lolos finalis itu aja sudah lumayan banyak perjuangannya. Kemudian apalagi mendapat juara seperti itu. Jadi mungkin mendapat kesenangan tersendiri. Oke. Nah Kak, waktu mau menang tuh apa udah ngerasa dari waktu ikut lomba itu pasti menang nih makanya aku ikut kayak gitu apa gimana Kak? Apa memang sama sekali nggak dapat wahyu gitu dari wah aku harus ikut lomba ini kayaknya aku bakal menang kayak gitu, apa nggak ada seperti itu Kak? Kalau untuk itu sih kita juga nggak kepedean banget. Kepedean, gitu. oke. Jadi nggak sakit. soalnya kita lihat dari poster-poster teman-teman yang lain bagus-bagus banget gitu. Jadi lolos nggak ya kira-kira? Tahu-tahu lolos seperti itu. Jadi kita semangat juga untuk. Jadi kita juga sewaktu kita lolos kita juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin ditanyakan oleh juri seperti itu. Jadi kita udah well prepare sebelumnya. Berarti sempat insecure gitu Kak ya sama Insecure ngeliat dong. ngeri banget gitu nggak sih Kak? ngeliat poster-poster lain tuh kan bagus banget, apa sempat ngedown kayak gitu atau memang karena ngeliat bagus langsung termotivasi kayak gitu Kak? Dari Kak Permata deh. Kebetulan waktu itu kan ditayangin poster-poster yang lain itu waktu sudah tahap finalis, jadi kita tuh sudah masuk nih 10 besar tuh baru kita lihat poster-poster dari teman-teman. Nah kebetulan dari waktu itu dapat insecure juga, tetapi itu udah sekarang kita udah finalis, fokusnya tuh udah nggak kesana lagi, fokusnya adalah sesi tanya jawab. Jadi aku juga nyemangatin teman-teman buat kita tuh harus ada mental juara. Kayak jangan datang ke finalis itu cuma jadi teman untuk tepuk tangan peserta lain gitu. Jadi kita tuh udah harus menanamkan itu. Tapi juga jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi juga. Nah, dengar tuh teman-teman Poki di rumah, jangan berekspektasi terlalu tinggi dan juga jangan langsung down melihat suatu hal yang bagus, karena belum tentu suatu hal yang bagus itu memang benar-benar bagus gitu ya. Jadi kita harus berusaha dulu supaya gimana apapun yang kita lakukan itu keluarnya maksimal seperti itu kayak Permata. Nah, untuk Kak Gung Dea sendiri gimana ngelihat waktu persiapan lomba tadi itu yang Kak Permata? Oke, kalau ngelihat dari poster peserta lain kayak gitu ya, sama juga pastinya ada insecure-nya, tapi kan dari kita juga tahu nih seperti yang di awal bilang, guideline itu udah ada seberapa sih persentase untuk estetika dari poster, kemudian presentasi itu berapa persen sih misalnya kayak gitu. Jadi kita udah persiapin semaksimal mungkin dari bidang-bidang atau aspek-aspek yang dinilai kayak gitu. Misalnya dari presentasi kita juga udah latihan keras, kita udah coba latihan tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi rasa insecure tuh udah berkurang karena kita usaha kayak gitu dan doa pasti. Yang penting itu berarti ada strategi kayak gitu kan, strategi persiapan. Apa sih yang mau kita bawa ke medan tempur seperti itu ya, baik itu dari presentasinya atau dari materi yang dibawain seperti itu Kak ya. Betul. Nah Kak tadi kan sempat disinggung terkait dengan persiapan itu dilatih, di KIAS itu ada yang ngajarin kayak gitu. Nah itu boleh di-spill nggak sih gimana caranya supaya bisa dapat pelatihan di KIAS kayak gitu? Mungkin dari Kak Gung Dea dulu. Oke, kalau untuk cara dapat pelatihan di KIAS, pastinya kita
udah jadi dulu nih ya posternya yang kita sudah desain, terus kita hubungi dari kalau nggak salah dari ketua divisi Penki, dari ketua divisinya. Nanti di situ kita dikasih tahu step-stepnya harus ngapain, kemudian bilang kita mau revisi, nanti bakal dikasih revisian dari anggota Penki kayak gitu. Jadi banyak orang yang merevisi dari karya kita, nggak cuma satu orang kayak gitu. Oke, kebetulan teman-teman di sini yang berminat ikut lomba mungkin bisa ngikutin sarannya dari Kak Gungdea tadi, itu bisa minta bimbingan ke divisi Penki. Nah kebetulan sih aku mau promosi juga, aku anggota Penki, jadi bisa ngubungin aku atau ketua divisinya tadi. Nah kebetulan ketua divisi Penki yang tahun ini itu ada Kak Gus Pram, nanti mungkin bisa dicek di IG Kias FKI Kak Unwar. Oke, balik lagi ke topik ya. Nah Kak, selain lomba poster nih, apa Kakak pernah ngikutin lomba-lomba lain gitu sendiri atau bertiga bareng gitu ngikutin lomba lain kayak gitu? Mungkin dari Kak Tia. Oke, untuk aku sendiri sebelumnya pernah mengikuti video edukasi, tapi itu masih tahap internal di Kiasnya sendiri mengadakan lomba. Kebetulan itu juga menang juara 2 seperti itu video edukasinya. Itu juga berkelompok, yaitu 3 orang. Nah ini jenis lomba baru Kak ya. Kalau lomba video edukasi itu ngapain sih sebenarnya Kak? Kalau poster publik kan tadi buat poster membahasakan bahasa asing jadi bahasa manusia kayak gitu. Kalau video publik ini gimana Kak? Jadi kalau untuk video edukasi video edukasi maksudnya, sorry. Jadi untuk video edukasi itu jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jadi tujuannya juga ada fokus-fokusnya seperti itu. Apakah untuk orang awam kah, ataukah untuk mahasiswa kedokteran, atau untuk kalangan yang lain seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan juga. Kemudian di situ juga ada edukasi-edukasi dan juga ada seperti singkatan-singkatan seperti poster itu. Oke, berarti kurang lebih hampir mirip-mirip sama pembuatan poster, cuma bentuknya dalam video kayak gitu ya. Dalam bentuk video. Oke. Mungkin dari Kak Permata apa pernah ngikutin lomba lagi selain gini untuk waktu kuliah ini? Kebetulan untuk sebelum ikut berkecimpung di poster publik itu pernah ikut PKM sebenarnya, tetapi di PKM tuh belum berkesempatan untuk lolos ke tahap pendanaan. Kalau boleh tahu PKM itu ngapain aja sih Kak? Kan tadi kalau bikin video, poster bikin poster. Nah kalau untuk PKM ini spesifiknya bikin apa sih Kak kayak gitu? Oke, jadi kita tuh menentukan ide terlebih dahulu, menentukan topik terlebih dahulu, topik apa yang ingin dipilih. Lalu setelah kita menentukan topik, itu sebenarnya juga bertim dia, PKM itu sama bertim. Udah menentukan topik ingin mana, lalu kita menentukan judul, lalu PKM itu seperti mirip pembuatan proposal seperti itu, ada bab 1, bab 2, ada tinjauan pustaka seperti itu. Ya pada umumnya seperti itu. Oke, nah berbicara tentang PKM nih, untuk dulu kalau Kakak ikut PKM itu apa sempat ngerasa, wih susah banget sih buat PKM itu, apa sampai nangis guling-guling kayak gitu apa gimana? Mungkin bisa diceritain Kak. Oke, sebenarnya aku ikut PKM itu waktu semester 1, waktu baru masuk dan belum bergabung di Kias sama sekali. Jadi waktu itu baru pernah dengar nih ada yang namanya PKM. Jadi kan masih semangat maba, semangat mahasiswa baru. Masih anget-angetnya nih, pengen ikut lomba gitu ya. Iya benar. Kan belum terlalu tahu juga soal Kias itu apa, belum tahu juga. Jadi awal itu PKM nyoba-nyoba aja nih buat, karena awalnya sih diajakin temen juga. Diajak teman, ayo ikut PKM bareng aku gitu. Oke, aku ikut. Oke, aku ikut. Gabung kejebak aku. Gitu. Oh enggak kejebak. Tahu dong. Terus gimana Kak waktu diajakin temennya langsung mau gitu apa mikir-mikir dulu? Langsung gitu? let's go. Langsung let's go. Gitu. Ya, kan aku kan gitu. Ya buat gitu. Ngerasain. Sebenarnya sih kalau memang suka menulis itu emang cocok banget di PKM. Kalau kalian ada rasa ingin tahu yang tinggi, ingin meneliti sesuatu tuh, kapan lagi lo kalian meneliti sesuatu itu didanai seperti itu loh, secara intinya tuh.
Oke, buat teman-teman Poki di rumah, buat yang belum tahu PKM itu apa, PKM itu singkatan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, salah satu bidangnya itu ada penelitian, Kak ya. Iya. Jadi penelitian di sini teman-teman nanti buat yang namanya proposal, kurang lebih hampir sama dengan proposal skripsi seperti itu, Kak Iya. ya. Jadi bikin proposal dulu, nanti dari proposal itu terus dibiayai seperti itu, Kak ya. Kalau lolos. Kalau lolos, oke. Oke, jadi buat teman-teman Poki di rumah yang pengen coba-coba, ya coba-coba dulu lah latihan buat proposal skripsi kayak gitu, Kak ya. Kapan lagi kalau nggak ikut di PKM kayak gitu. Nah, untuk Kak Tia atau Kak Gung Dea, apa pernah juga ikut yang sama dengan Kak Permata tadi? Untuk dulu juga pernah buat PKM seperti itu, tapi sudah tergabung di KIAS seperti itu. Oke. Jadi itu merupakan tugas juga dari SR seperti itu, Scientific Retreat. Jadi itu PKMM kebetulan dulu. Jadi sama seperti yang dibilang Kak Permata tadi, jadi sama seperti membuat proposal. Jadi PKM itu lebih, kalau PKMM dulu namanya, itu lebih menekankan ke pengabdian ke masyarakat, seperti mengedukasi masyarakat, bagaimana mencuci tangan yang benar, atau seperti lebih ke masyarakat seperti itulah. Lebih fokusnya lebih ke bagaimana mengembangkan suatu masyarakat gitu, Kak ya. Nah, kalau yang tadi Kak Permata ikutnya yang mana, Kak? Yang penelitian. Yang penelitian. Oh, berarti itu fokusnya di lab. Iya, di lab. Situ. Terus kalau Kak Gung Dea gimana? Ya kebetulan aku juga sama kayak Tia, aku juga PKMM dulu, bahkan kita satu kelompok. Oh, ternyata satu kelompok, guys. Aku AFK dulu dari mereka. Oh. Aku AFK dulu. Berarti bergabungnya di satu dari dua kubu yang berbeda gitu. Gimana Kak Gung Dea? Iya betul, jadi topiknya itu adalah PKMM dan kita mengembangkan daripada karena waktu itu masih COVID lagi tinggi-tingginya dan kayak kebutuhan hand sanitizer itu lagi tinggi gitu kan. Jadi kita semacam mengajarkan dan membudidayakan kelompok masyarakat yang ada di sana untuk belajar nih gimana cara untuk bikin hand sanitizer dengan alami seperti itu. Oke. Tapi kebetulan belum lolos sih. Oh iya. Iya. Oke, berarti dari adanya suatu masalah gitu, Iya, Kak ya, untuk buat betul. PKM ya. Dari adanya masalah, kebetulan masalahnya itu COVID, jadi ngelihat kebutuhan di masyarakat itu apa, dan kebetulan kelompoknya Kak Gung Dea sama Kak Tia ini nangkapnya butuh hand sanitizer Ya, seperti karena itu. waktu itu mahal banget loh Iya, harga bener. hand sanitizer. Oh iya, sempat ngelunjak gitu lah Iya, ya, benar. harganya ya. Jadi Sama kayak minyak goreng ya sekarang, kalau sekarang minyak goreng. Belum lagi ya, itu masalah politik. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari semua lomba yang pernah Kakak ikutin tadi itu, setelah Kakak ikut KIAS, apakah kira-kira tujuan Kakak ikut KIAS ini sudah tercapai atau enggak sih gitu? Apa sudah baru ikut KIAS sudah berhenti segitu saja gitu? Oke, bisa siapa mau cerita? Ya, kamu Matana. Oke, sebenarnya kan emang tujuan masuk KIAS itu kan supaya bisa berprestasi. Jadi sudah diberikan oleh kesempatan gitu Tuhan, ya. udah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan itu. Jadi di sini waktu sebelum dapat juara dan setelah sekarang kan ada bedanya. Salah satu bedanya itu adalah mendapatkan kepercayaan. Kalau misalnya nggak dapat kepercayaan, nggak mungkin kan diundang ke podcast ini. Yes, ya. Itu teman-teman, kalau nanti teman-teman ada yang berprestasi lagi, mungkin kita bisa berbicara ya gitu ya, Kak Mata ya. Oke, ada lagi Kak? Ya, jadi sebenarnya tujuannya, salah satu tujuannya itu udah semakin waktu itu udah ada beberapa yang diwujudkan oleh Tuhan, dan semoga di kedepannya bisa menambah prestasi lagi tentunya, dan menambah semangat supaya semangat maba yang dulu tetap terjaga sampai gitu ya. sekarang. Oke. Nah Kak, kalau soal kesibukannya setelah ikut KIAS nih, kan udah beberapa tujuannya tercapai, terus belajarnya Kakak nih kan berbicara tadi prestasi dengan sebagai mahasiswa kedokteran gitu. Itu kira-kira terganggu nggak Kak dengan ikut lomba-lomba kayak gini? Kebetulan kalau aku mau ikut lomba tuh aku strategi juga sebenarnya. Gimana tuh, Kapan Kak? aku
mendapatkan waktu gabut ya. Sekarang tuh gabut ya. Kapan mendapatkan waktu luang tersebut, kapan dapat blok yang susah. Jadi kok misalnya bloknya benar-benar lagi padat, jadi aku memutuskan untuk jangan dulu. Dan kalau misalnya udah di akhir-akhir blok atau tidak, pas satu liburan, pas satu lagi santai-santainya itu, aku ikut ngajakin teman-teman untuk lomba. Biasanya seperti itu. Oke, berarti kalau ada ngeliat situasi dulu nggak ya, kalau ada gabut gitu daripada keluyuran gitu, mending mencetak prestasi gitu. Oke, untuk dari Kak Tia gimana? Setelah ikut KIAS itu apa tujuannya udah tercapai atau gimana Kak? Jadi tujuan sudah tercapai atau enggaknya, jadi itu udah lumayan banyak banget tercapai tujuan-tujuan aku dari masuk KIAS. Jadi banyak banget hal-hal positif yang aku ambil dari masuk organisasi, dari ngatur waktu, terus menambah pengalaman, kemudian apalagi poin bonusnya itu adalah mencetak prestasi seperti itu. Jadi itu udah masuk ke poin tujuan besarnya ya Kak ya. Nah kalau pembelajarannya Kakak gimana? Kalau Kak Permata kan nggak ada masalah selama bisa ngatur waktu. Nah kalau dari Kak Tia sendiri gimana? Oke, untuk dari aku sendiri sama seperti Permata bilang, jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu, kapan kita berkewajiban untuk di organisasi, kemudian kapan kita untuk belajar, jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Kemudian untuk lomba-lomba itu juga kapan kita bisa, kan ada di lomba itu juga pasti ada guideline-nya seperti itu. Jadi kita bisa cocokin kapan blok susah, kemudian kapan lombanya itu dia dimulai seperti itu, jadi kita bisa tahu kapan kita ngambil lombanya itu. Oke, jadi intinya tetap ngatur strategi ya teman-teman, kapan kita harus fokus belajar, terus juga kapan kita bisa nggak sih kita ngikutin lombanya ini dengan baik seperti itu. Nah kalau dari Kak Gungdea gimana? Kurang lebih sama sih Jungdi, jadi kan kita udah disediakin waktu 24 jam gitulah istilahnya. Kita pinter-pinter aja ngatur waktu kapan harus belajar, karena kan nggak lupa tujuan akhir kita adalah dokter gitu. Nah kemudian organisasi, panitiaan, kemudian lomba ini kan adalah penambah-nambah biar kita juga tetap punya skill, soft skill, entah itu sosialisasi atau apapun itu, intinya itu tuh adalah penambah-penambah buat kita jadi dokter ke depannya kayak itu. Jadi itu tetap harus diatur aja sih waktunya, gimana pun caranya harus bisa gitu. Oke, nah itu teman-teman Poki di rumah. Jadi selama masih punya waktu atau selama di dunia ini masih ada 24 jam kayak gitu. Artinya jangan sampai kita lupa tujuan awal kita masuk ke kedokteran itu apa. Ya tentunya menjadi dokter yang hebat ya seperti itu ya. Nah, untuk menjadi dokter yang hebat itu salah satunya bisa mengikuti organisasi, juga mengikuti perlombaan seperti itu ya kakak-kakak, untuk menunjang nilai kita sebagai seorang dokter nantinya gitu ya Kak, kurang lebih Kak Gungdea ya. Oke, dari kakak-kakak selain tips manajemen waktu, apa ada tips-tips nih supaya adik-adik atau teman-teman Poki di rumah itu semangat ngikut lomba, terus juga semakin antusias gitu untuk ngikutin lomba-lomba. Oke, dari Kak Permata dulu deh. Oke, berkaca dari pengalamanku sebelumnya itu kan aku tuh nggak one shoot nih ya. Lomba tuh nggak langsung langsung menang kan gitu. Ada fase kalah-kalahnya tuh. Ada fase tertatih-tatihnya. Jadi untuk kata-kata buat adik-adik di rumah tuh jangan menyerah, karena kemenangan itu adalah kekalahan. Sorry ya. Ya nggak apa-apa Kak. Kan seperti di apa sih namanya, seperti yang kakak bilang tadi, kemenangan itu butuh suatu proses gitu Kak ya. Oke, jangan menyerah kayak gitu. Oke, dari Kak Tia gimana? Oke, mungkin tips dari aku, kita kalau lomba itu jangan setengah-setengah, jangan sekedar kita ikut lomba ya udah ikut lomba kayak gitu. Jadi jangan setengah-setengah, jadi kita optimis biar kita menang seperti itu. Sekalinya ikut lomba kita harus berpikir gimana sih caranya kita menang seperti itu. Terus jangan lupa juga jangan pantang menyerah seperti itu baru melihat poster-poster yang lain bagus. Yang penting jika poster kita sudah sesuai dengan kriteria yang diminta, optimis bahwa kita bisa menang. Jadi intinya
tidak ada proses yang jadi tidak ada proses yang mengkhianati hasil seperti itu. Oke, berarti intinya itu harus berkomitmen dulu ya ketika sudah mengikuti lomba, itu harus diikuti dengan serius, jangan anggap enteng seperti itulah ya. Jangan dianggap enteng, terus ketika sudah serius itu harus diiringi dengan usaha gitu. Dan jangan lupa doa ya. Oke. Itu usaha, komitmen dan doa gitu teman-teman ya. Oke, untuk Kak Gung-dea gimana? Oke, kalau dari aku, menurutku pengalaman itu benar-benar penting. Jadi guru terbaik itu adalah pengalaman kita sendiri. Jadi udah dibilang di awal kita kalahnya tuh udah sering banget. Jadi dari situ sebenarnya kita belajar gitu. Sebenarnya poster yang dinilai itu, yang dinilai bagus itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya yang kayak gitu-gitu dari sana kita belajar, atau dari revision Penki, dari situ kita belajar kesalahan kita itu apa gitu, sampai harus revisi besar kayak gitu. Itu kan pernah aja kejadian kayak gitu. Jadi kita jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di perlombaan kita selanjutnya. Kayak itu termasuk strategi juga. Jadi waktu persiapannya bisa berkurang, seperti itu sih. Oke, nah itu teman-teman, jadi walaupun kita tidak menang gitu ya, tidak menang dalam suatu perlombaan, tetapi selalu mengambil hikmah gitu. Jangan baru kita kalah seperti itu kayak langsung apa sih, langsung malas ikut lomba gitu ya. Tapi dari melihat hasil-hasil yang baik dari peserta lain atau dari hasil-hasil revisian Penki tersebut, itu kita gunakan untuk memperbaiki diri seperti itu Kak ya. Oke. Nah, sepertinya sudah kita di penghujung waktu ya kakak-kakak. Nah, mungkin untuk teman-teman atau sahabat Poki yang di rumah mau menghubungi kakak-kakaknya, bisa dihubungi kemana ya? Atau mau promosi IG silakan Kak. Mungkin dari Kak Permata dulu. Bisa kontak kemana? Bisa kontak ke IG aja langsung ke DM, yaitu Permatariani double I. Oke, ke @permatariani double I. Oke, untuk Kak Tia gimana? Oke, untuk adik-adik jangan malu-malu untuk bertanya kepada kakak-kakaknya, karena malu bertanya, pepatah mengatakan sesat di jalan, seperti itu. Jadi bisa banget untuk mengkontak kita semua. Jadi bisa di line ataupun di IG seperti itu. Untuk IG kakak sendiri Aristia Utami. Oke. Aristia Utami. Jadi ingat teman-teman atau sahabat Poki di rumah, jangan malu-malu, kalau malu malah tersesat. Oke. Untuk Kak Gung-dea gimana? Ya kalau dari aku juga sarannya sama, karena kita juga waktu lomba nggak malu gitu untuk nanya kakak kelas yang udah pengalaman bahkan sering lomba gitu. Bahkan kita waktu presentasi itu sempat belajar bareng kayak gitu, gimana sih Kak tipsnya, kita nanya gitu ke yang memang sudah ahli dan berpengalaman kayak gitu. Jadi jangan pernah malu untuk nanya sih, saran dari aku. Dan kalau misalnya mau hubungi aku bisa di IG atau di Line sama Gung-dea, pakai H. Oke, untuk menghubungi Kak Gung-dea bisa di Gung-dea di Line atau di Instagram. Nah itu tadi hampir semua pendapatnya, jangan malu-malu untuk bertanya, jangan mudah menyerah. Nah kalau perlu itu bisa diteror kakak-kakak Penkinya ya, kakak Penki. Mungkin siap-siap aja habis ini diteror oleh adik-adiknya yang mau ikut lomba. Oke, kalau gitu karena sudah dilambai-lambai oleh tim yang ada di backstage. Jadi mungkin terima kasih ya kakak-kakak cantik sudah mau berbincang-bincang di acara mungkin kesayangan teman-teman Poki semua di podcast Kias. Mungkin sudah kita akhiri acara ini. Oke. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.